Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Allah berkenan dan memilih Yakub sebagai umat pilihan, sekalipun di satu sisi Yakub adalah seorang penipu. Jadi Tuhan berfirman kepada Yakub, "Yakub, pergilah ke Betel dan bangunlah sebuah mezbah di sana bagiku." Kemudian Yakub berkata kepada seluruh orang-orang yang ada di dalam keluarganya, bahkan semua orang yang ada di sekitarnya, dan mereka mempersiapkan diri mereka dengan meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan dewa-dewa asing, bahkan benda-benda yang tidak penting. Kemudian dikatakan bahwa mereka harus membersihkan diri, mereka harus mengganti pakaian mereka, sebab Allah yang akan mereka jumpai adalah Allah yang kudus, yang harus menuntut setiap orang untuk menjadi kudus ketika berjumpa dengannya. Setelah mereka mempersiapkan diri, akhirnya mereka berangkat ke Betel dan tibalah mereka di sana. Kemudian Yakub mulai mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di Kanaan, secara khusus di sebuah daerah yang disebut dengan Betel. Jadi Betel adalah sebuah kota yang dipilih oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Yakub di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mereka sampai di situ. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Jadi El Betel, El berarti Allah dan Betel berarti suatu tempat, dan Tuhan menampakkan diri di Betel. Itulah sebabnya disebut dengan El Betel. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan meminta kita untuk membangun mezbah dengan Dia. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat-tempat ibadah tertentu, tetapi kita harus membangun mezbah secara pribadi dengan Tuhan. Jadi mezbah di dalam perjanjian lama adalah sebuah bangunan secara fisik, tetapi mezbah di dalam perjanjian baru adalah pribadi saya dan Bapak Ibu yang harus dijadikan sebagai sebuah tempat di mana Tuhan hadir. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka di Roma pasal 12 Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan sebagai sebuah korban yang sejati di hadapan Tuhan, yang layak, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar daripada firman Tuhan ini untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, membangun sebuah mezbah pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya saja ketika kita di gereja, bukan hanya saja ketika kita ada di tempat-tempat ibadah tertentu, tetapi selain daripada itu, secara pribadi kita harus membangun satu relasi, satu komunikasi, satu hubungan yang intim dengan Tuhan, dan disitulah Tuhan berkenan atas hidup saya dan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan kiranya kita bisa mengerti dan kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Selamat pagi dan salam.